Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Lestari dari kelas AK20F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua bab dari mata kuliah Matematika Bisnis dan Keuangan. Bab yang pertama yaitu bunga sederhana dan bab yang kedua yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Langsung saja pada bab pertama yaitu bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya atas jumlah pokoknya saja. Pada konsep bunga sederhana, bunga pada periode tertentu tidak dibungakan kembali pada periode selanjutnya. Apabila kita menggunakan konsep bunga sederhana, besarnya bunga dihitung dari nilai pokok atau prinsipal awal dikalikan dengan tingkat bunga atau interest rate dan time atau waktu. Secara matematis dapat dinyatakan dalam persamaan SI sama dengan P kali R kali T. SI di sini sama dengan simple interest atau bunga sederhana, dan P sama dengan prinsipal atau pokok, dan R sama dengan interest rate PA atau tingkat bunga dalam setahun, dan T sama dengan time atau waktu dalam setahun. Karena satuan T di sini adalah tahun, apabila T dinyatakan dalam bulan, maka kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan jumlah bulan per 12. 12 di sini diambil dari jumlah bulan dalam setahun, yaitu dari Januari sampai Desember. Sementara itu, apabila T dinyatakan dalam hari, maka kita dapat menggunakan 3 metode untuk mencari nilai T tersebut. Metode yang pertama yaitu metode bunga tepat atau SIE dengan T sama dengan jumlah hari per 365. Metode yang kedua yaitu metode bunga biasa atau SIO dengan T sama dengan 30 per 360. Dan metode yang ketiga yaitu menggunakan metode bunga bankers rule atau SIBR dengan T sama dengan jumlah hari per 360. Selanjutnya contoh soal dari bunga sederhana. Soalnya yaitu hitung bunga yang dibayarkan sebuah obligasi yang memiliki nilai nominal 100 juta dan berbunga 15% PA jika pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan. Dari soal tersebut diketahui P sama dengan 100 juta dan R-nya sama dengan 15%. 15% sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15. T sama dengan 6 per 12 sama dengan 0,5. Jadi ditanyakan yaitu SI-nya, bunga sederhananya. Rumus SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 100 juta kali 0,15 kali 0,5. Hasilnya yaitu 7.500.000. Setelah menjelaskan pengertian dan konsep bunga sederhana, selanjutnya yaitu memanipulasi persamaan bunga sederhana. Dengan menggunakan persamaan pertama, kita juga dapat menghitung nilai pokok, tingkat bunga ataupun waktunya jika diberikan variabel lainnya. Misalkan apabila nilai P tidak diketahui, maka kita dapat menggunakan rumus P sama dengan SI per R kali T. Atau R-nya tidak diketahui, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan SI per P kali T. Dan jika T-nya tidak diketahui, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan SI per P kali R. Selanjutnya, untuk memahami manipulasi persamaan bunga sederhana tersebut, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu setelah meminjam selama 73 hari, Ibu Tina melunasi pembayaran bunga pinjamannya sebesar Rp2.880.000. Berapa besarnya pinjaman Ibu Tina jika tingkat bunga sederhananya adalah 18% PA? Jadi diketahui dari soal tersebut yaitu tingkat bunga sederhananya atau R-nya sama dengan 18%. Sama dengan 18 per 100 sama dengan 0,18. Dan T-nya atau waktu pinjamannya yaitu 73 hari. Jadi T sama dengan 73 per 365. Dan SI-nya sama dengan Rp2.880.000. Jadi yang ditanyakan yaitu besarnya pinjaman Ibu Tina atau P-nya. Rumus P sama dengan SI per R kali T sama dengan Rp2.880.000 per 0,18 dikali 73 per 365. Jadi hasilnya adalah 80 juta. Contoh soal yang kedua yaitu
Seorang rentenir menawarkan pinjaman sebesar 1 juta yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sebesar Rp1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana tahunan yang dikenakan atas pinjaman tersebut? Jadi yang diketahui yaitu pinjamannya atau P sama dengan 1 juta dan SI-nya sama dengan nilai yang harus dilunasi yaitu Rp1.250.000 dikurangi dengan pinjamannya yaitu 1 juta. Hasilnya yaitu Rp250.000. Kemudian waktunya yaitu 1 bulan, jadi T sama dengan 1/12. Dan ditanyakan yaitu tingkat bunga sederhananya atau R-nya. Rumus R yaitu R sama dengan SI per P kali T. Jadi Rp250.000 per 1 juta dikali 1/12. Hasilnya yaitu 3 atau sama dengan 300% PA. Contoh soal yang ketiga yaitu apabila Anto menabung 20 juta di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana sebesar 15% PA, berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta? Jadi yang diketahui yaitu P-nya atau tabungan yang ada di bank sebesar 20 juta, SI-nya atau bunga yang dihasilkan sama dengan 1 juta, dan tingkat bunga sederhananya atau R-nya sama dengan 15% atau sama dengan 0,15, dan yang ditanyakan yaitu berapa lama waktu yang ia perlukan. Jadi rumus T sama dengan SI per P kali R sama dengan 1 juta per 20 juta dikali 0,15 dan hasilnya yaitu 1/3 tahun atau sama dengan 4 bulan. Apabila S dinotasikan sebagai nilai akhir atau jumlah dari nilai pokok dan bunga, maka S sama dengan P tambah SI atau S sama dengan P tambah P kali R kali T, sehingga menjadi S sama dengan P buka kurung 1 ditambah R kali T balas kurung. Jika S, R, dan T-nya diketahui, maka rumus yang diperlukan untuk mencari P yaitu P sama dengan S per 1 tambah R kali T. Dan jika S1 tambah R kali T-nya dinaikkan, maka menjadi P sama dengan S buka kurung 1 ditambah R kali T pangkat minus 1. Faktor 1 tambah R kali T pangkat minus 1 dalam persamaan tersebut disebut juga dengan faktor diskon menggunakan bunga sederhana. Dan proses menghitung P dalam persamaan tersebut banyak digunakan dalam wesel, sertifikat deposito, dan surat perbendaharaan negara atau SPN, dan disebut juga sebagai pendiskontoan dengan bunga sederhana. Contoh soal yang pertama yaitu Pak Karta menabung sebesar 3 juta dan mendapatkan bunga sederhana 12% PA. Berapa saldo tabungannya setelah 3 bulan? Diketahui P atau tabungannya sebesar 3 juta dan tingkat bunga sederhananya 12% atau 12/100 sama dengan 0,12 dan waktunya selama 3 bulan. Karena dinyatakan dalam bulan, maka T sama dengan 3/12 sama dengan 0,25 dan ditanyakan berapa saldo tabungannya atau S-nya. Jadi rumus S sama dengan P buka kurung 1 tambah R kali T. Jadi 3 juta dikali 1 tambah buka kurung 0,12 dikali 0,25 buka kurung balas kurung. Karena terdapat angka yang di dalam kurung, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi hasilnya yaitu 0,12 dikali 0,25 yaitu 0,03. Kemudian 1 tambah 0,03 hasilnya yaitu 1,03. Setelah itu 3 juta dikali 1,03 sama dengan 3.090.000 rupiah. Contoh soal kedua yaitu sejumlah uang yang disimpan dengan tingkat bunga sederhana sebesar 9% PA akan menjadi 5 juta setelah 6 bulan. Berapa jumlah simpanan tersebut? Diketahui S sama dengan 5 juta dan R-nya atau tingkat bunga sederhananya sebesar 9% atau 9/100 sama dengan 0,09 dan T-nya atau waktunya itu setelah 6 bulan. Karena dinyatakan dalam bulan, maka T sama dengan 6/12 sama dengan 0,5 dan ditanyakan berapa jumlah simpanan. Jadi rumus P sama dengan S per 1 tambah R kali T.
Jadi 5 juta per 1 tambah buka kurung 0,09 dikali 0,5 balas kurung. Karena terdapat angka di dalam kurung, maka diselesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 0,09 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,045. Kemudian 1 tambah 0,045 sama dengan 1,045. Sehingga 5 juta per 1,045 hasilnya yaitu 4.784.689 rupiah. Selanjutnya materi kedua yaitu tingkat diskon dan diskon tunai. Yang pertama diskon dan tingkat diskon. Pada materi sebelumnya kita telah membahas faktor diskon dan pendiskontoan dengan bunga sederhana dan menghitung P yang diberikan S, R, dan T. Selisih S kurang P atau D disebut dengan diskon sederhana atau simple diskon atau diskon bank atau bank diskon pada tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, simple diskon atau bank diskon akan disebut sebagai diskon sederhana atau D. Contoh soal yang pertama yaitu berapa besarnya diskon dari 8 juta selama 9 bulan pada tingkat bunga 10% PA. Diketahui S-nya sama dengan 8 juta dan R-nya sama dengan 10% atau 10 per 100 sama dengan 0,1 dan T-nya yaitu 9 bulan. Karena dinyatakan dalam bulan, maka T sama dengan 9 per 12 sama dengan 0,75. Kemudian untuk mencari D-nya kita harus mencari P-nya terlebih dahulu. Rumus P-nya yaitu S sama S per 1 tambah R kali T sama dengan 8 juta per 1 tambah buka kurung 0,1 dikali 0,75 balas kurung. Jadi harus diselesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu dan hasilnya dibagi 8 juta. Jadi hasilnya yaitu 7.441.860 rupiah, 47. Kemudian D sama dengan S kurang P. Nilai S dikurang nilai P yaitu 8 juta dikurang 741.860 rupiah, 47. Hasilnya yaitu 558.139 rupiah, 53. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.